Ya, ini tanaman kembang kertas ya. Jadi kembang kertas ini ternyata kalau ditanam banyak-banyak itu bunganya bisa bermacam-macam. Artinya begini, awalnya kan hanya putih, ini ya putih sama merah, ini seperti ini. Tapi ternyata setelah ditanam banyak, jadi itu akan beda-beda. Merahnya pun juga bermacam-macam. Coba kita perhatikan, ya kan? Ini merahnya berbeda, ya. Warnanya merah seperti itu, ya. Nah, kemudian ini berbeda lagi. Nah, kan yang ini berbeda. Nah, ini berbeda lagi juga. Ini pun juga berbeda, ya. Nah, ada juga yang merahnya betul-betul merah, ya kan? Seperti ini, ya. Ini masih kecil ini. Ya, ini seperti ini. Ini juga merahnya betul, ya, merah mantap. Nah, termasuk ini, ya, begitu. Nah, terus ada lagi yang bentuknya agak berbeda. Ya. Nah, ini malah ini merah tapi merahnya kekuningan ya, kayak baretnya apa itu angkatan udara itu. Nah, ini agak ini agak seperti baretnya marinir itu ya. Nah, ini bisa bersusun, ini coba lihat ini bunganya jadi bisa bersusun seperti ini ya. Nah, padahal kan yang lainnya kan seperti ini ya. Nah, jadi ini kalau kita menanam ya tanaman kembang kertas ya kan, itu dengan banyak jumlahnya ya. Jadi tampaknya akan terjadi persarian-persarian silang ya, antar merah dengan merah ya, menjadi bentuknya bisa berubah-ubah ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau menanam tanaman bunga kertas ya silakan nanam yang banyak ya, jangan hanya satu satu macam gitu, tapi lurut saja, banyak-banyak tuanam saja itu. Nah, lihat kan. Nah, jadi akhirnya seperti ini juga ini kan. Nah, ini kan berbeda ya. Ini bersusun-susun itu kelopak. Ya, kelopak bunganya itu kan bersusun-susun ini. Kan tidak sama dengan ini namanya. Kalau ini kan tidak bersusun. Tapi warna bunganya berbeda ya. Nah, seperti itu. Nah, ada yang bentuknya seperti ini lagi ya. Nah, jadi bentuk-bentuk warnanya itu bisa berbeda-beda ya kan. Nah, jadi antara ini ya kan, ini dengan ini pun berbeda ya, dengan ini pun berbeda ya, dengan ini pun berbeda ya, dengan ini pun juga berbeda ya. Nah, inilah makanya kalau menanam bunga kertas, tanam aja banyak-banyak, dihambur saja. Nah, biasanya kalau di dunia pertanian ya kan, ini bisa menjadi istilahnya tanaman refugia ya. Jadi tanaman refugia itu tanaman yang dipakai untuk menarik ya. Jadi apa itu namanya? Supaya tanaman tidak dikeroyok oleh hama, oleh serangga, maka serangga-serangga yang biasanya mengganggu tanaman pokok seperti tanaman padi atau tanaman hortikultura, tomat atau cabai atau tanaman yang lainnya, lah itu ditanam seperti ini, namanya tanaman refugia. Jadi istilahnya refugia. Nah, jadi ada apa itu namanya, bunga telean, ada bunga kenikir ya, ini yang kenikir ini ya, ya bagus ini ya, yang ada tangkainya panjang-panjang, lentur-lentur ini ya. Nah, jadi dengan tanaman ini ya kan banyak begini, itu serangga itu akan tertarik ya, tertarik ke dalam apa itu bunga-bunga ini. Nah, jadi tidak lagi menyerang apa itu tanaman pokok gitu. Oke, terima kasih.